Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 5 akan membahas bidang kekhususan psikologi klinis, yaitu psikologi kesehatan. Pertama yaitu psikologi kesehatan dan bagaimana hubungannya dengan pengobatan behavioral. Psikologi kesehatan merupakan subspesialisasi dalam bidang psikologi klinis. Kemunculan psikologi kesehatan berkorespondensi dengan perubahan-perubahan pada tipe-tipe penyakit yang merupakan ancaman terbesar dalam masyarakat. Istilah psikologi kesehatan seringkali dipertukarkan penggunaannya dengan pengobatan behavioral, namun sebenarnya kedua istilah ini tidak benar-benar sama. Psikologi kesehatan merupakan salah satu subdisiplin pengobatan behavioral yang secara spesifik berhubungan dengan bagaimana proses-proses psikologis seperti kognisi, suasana perasaan, dan jaringan sosial mempengaruhi kesehatan dan penyakit. Tanggung jawab utama psikologi kesehatan adalah pengembangan asesmen dan penerapan program-program yang dirancang untuk mempromosikan kesehatan. Dengan demikian, mereka saling bekerja sama di rumah sakit atau klinik terspesialisasi untuk isu-isu seperti penggunaan berat badan, menghentikan rokok, atau pengendalian rasa sakit. Selanjutnya yaitu stres. Pemikiran bahwa stres dapat berdampak buruk pada tubuh sudah mulai sejak lama. Pada tahun 1932, Walter Cannon mendeskripsikan tentang respon fight or flight ketika organisme menghadapi sebuah ancaman. Ketika organisme mendapatkan sebuah ancaman, tubuh akan dengan cepat bereaksi dan mengerahkan cadangan energi melalui sistem saraf simpatik dan sistem endorfin untuk melawan atau menghindar. Ancaman bagi manusia primitif dengan manusia modern mungkin akan berbeda. Di masa manusia primitif, ancaman lebih banyak berupa predator yang akan mengancam mereka dan sebagainya. Sedangkan dalam manusia modern, ancaman lebih beragam seperti ketakutan akan terlambat pergi ke kantor atau ketakutan tidak dapat mengerjakan ujian dengan baik dan sebagainya. Gejala fisik yang dapat dirasakan saat mengalami stres antara lain seperti lemas, pusing, nyeri otot, jantung berdebar, tubuh gemetar, telinga berdengung, kaki, tangan terasa dingin dan berkeringat, dan sebagainya. Kondisi ini sebenarnya disiapkan oleh tubuh agar selalu siap menghadapi ancaman. Namun sayangnya tubuh tidak dirancang untuk menangani paparan stres jangka panjang. Dan karena jangka waktunya yang cukup panjang, kita menjadi kelelahan dan justru malah menjadi rentan karena penyakit, karena energi telah habis digunakan. Kita akan membahas tentang stres dan penyakit fisik. Jadi terdapat studi yang membahas terkait fenomena stres emosional yang mendasari penyakit fisik yang dikenal sebagai psikoneuroimunologi atau yang disingkat PNI. Memang terdapat hubungan antara keduanya, dibuktikan ketika banyak yang mengatakan bahwa stres sering dikaitkan dengan banyaknya gejala penyakit. Di antaranya itu ada sakit kepala, osteoporosis, nyeri punggung kronis, jerawat, masalah kesuburan, dan diare. Kondisi tubuh kita yang sehat, yaitu terhindar dari stres, akan menuntun kita untuk menghindari kondisi yang bahaya. Tetapi ketika kita stres, itu akan mempengaruhi kondisi-kondisi yang maladaptif sehingga munculnya gejala penyakit. Lanjut kita akan membahas tentang dampak stres kronis pada kondisi tubuh. Nah, seperti yang ada di slide, yang pertama meningkatkan hormon tiroid yang akan menyebabkan insomnia dan berkurang berat badan. Yang kedua, menipisnya endorfin yang akan menyebabkan rasa sakit jasmania. Yang ketiga, berkurangnya hormon seks yang akan mengakibatkan amenorrea atau ketidaksuburan. Yang keempat, mati atau beristirahatnya sistem pencernaan itu akan menyebabkan pusing, kembung, dan mulut kering. Serta yang terakhir adalah pelepasan kolesterol yang berlebihan, itu akan menyebabkan kontribusi pada penyumbatan arteri dan hipertensi meningkat 400%, serta ada stroke dan aneurisma. Selanjutnya kita akan membahas tentang stres dan kekebalan imun tubuh. Jadi di sini terdapat prosesnya, yaitu diawali dari HPA axis, di mana ketika kita stres itu akan mengaktifkan HPA axis yang nantinya akan menghasilkan kortisol dengan kadar kortisol yang berlebihan. Nah, lalu ketika kortisol itu tinggi, itu diikuti dengan sel T menyerang patogen asing dan sel-sel lain terhadap kekebalan tubuh. Berlanjut pada kortisol tinggi itu akan menyebabkan penurunan kekebalan imun yang diikuti juga menjadi melemahnya sel T, yaitu kekebalan tubuhnya menjadi tidak stabil yang nantinya akan cenderung mudah terserang penyakit. Nah, pada contoh itu terserang penyakit
sistem pernafasan yaitu ISPA. Selanjutnya muncul pertanyaan apakah penyakit kronis berbahaya itu dipengaruhi juga oleh stres atau tidak. Nah, seperti yang sudah kita tahu, stres memang memiliki andil besar dalam menyebabkan penyakit fisik ringan terhadap manusia. Nah, namun sampai sekarang itu belum ada bukti mutlak bahwa stres memiliki andil besar dalam mempengaruhi penyakit kronis yang berbahaya yaitu HIV, AIDS, dan kanker. Namun bukan berarti stres dan penyakit berbahaya itu tidak saling berhubungan. Namun stres itu memiliki peran dalam pengembangan dan terpeliharanya kedua penyakit berbahaya tersebut di dalam tubuh manusia. Contohnya seperti stres itu rentan dalam perkembangan kanker payudara pada wanita. Lalu yang kedua, stres itu mempengaruhi perkembangan penyakit HIV/AIDS secara cepat dan signifikan pada pasangan gay. Terdapat dua faktor yang menentukan seberapa baik seseorang dalam menangani stres. Yang pertama, faktor nature. Terdapat sisi genetik yang dapat mempengaruhi kerentanan untuk bergelut dengan stres. Kerentanan terhadap stres dapat membuat diri memiliki kecenderungan untuk bereaksi secara berlebihan, atau bahkan dapat menyebabkan depresi dalam merespon stres. Yang kedua, faktor nurture. Salah satu faktor non-genetik yang utama adalah persepsi individu yang berkaitan dengan stres. Orang yang mempersepsikan dirinya memiliki kontrol diri yang besar akan cenderung mengalami tingkat stres yang lebih kecil dibanding dengan orang yang mempersepsikan dirinya memiliki kontrol diri yang kecil. Dalam penanganannya, psikolog kesehatan tidak dapat mempengaruhi faktor genetik klien. Biasanya psikolog kesehatan bekerja sama dengan klien untuk mengganti kesalahpahaman kognitif dengan sudut pandang yang lebih baik dan sehat. Selain itu, psikolog kesehatan juga dapat melakukan penanganan terfokus masalah. Penanganan ini menekankan usaha konstruktif proaktif dalam pengambilan tindakan di situasi yang penuh stres. Mirip seperti bagian persepsi, di sini orang yang bisa menerapkan kontrol personal yang baik di situasi yang penuh stres cenderung lebih baik secara fisik dan emosional daripada orang yang hanya memiliki sedikit atau tidak punya kontrol personal. Dukungan sosial memiliki banyak manfaat di bidang psikologi kesehatan, terutama kesehatan fisik. Terdapat beberapa hipotesis mengapa dukungan sosial mampu melindungi kesehatan kita. Yang pertama, perasaan positif yang diberikan sebagai bentuk dari dukungan sosial dapat membuat kita mempersepsikan pemicu stres sebagai suatu hal yang bisa ditangani. Yang kedua, orang yang memiliki jaringan sosial yang baik dirasa lebih memiliki kemungkinan besar untuk menceritakan isi hatinya kepada orang lain. Pennebaker 1990 telah meneliti manfaat kesehatan dari mencurahkan isi hati. Kesimpulan yang diperoleh ialah tidak mengungkapkan pikiran dan perasaan bisa menjadikan kita tidak sehat, sedangkan mengungkapkannya bisa menjadikan kita sehat. Yang terakhir berhubungan dengan sensasi sentuhan. Studi Engel dan Graney menyebutkan bahwa orang dewasa yang menikmati sentuhan penuh kasih memiliki jantung yang lebih sehat, tekanan darah yang lebih rendah, dan merasakan tingkat stres yang lebih sedikit. Aplikasi klinis. Di dalam aplikasi klinis, psikolog kesehatan dewasa menikmati bidang fokus yang beragam dan meluas, jauh di luar fokus tentang stres dan kesehatan. Lalu mari kita lihat tabel di bawah ini. Bagian-bagian ini meninjau sebagian aplikasi klinis paling populer dari psikologi kesehatan. Perlu dicatat juga bahwa psikologi kesehatan juga dapat kerja di dalam konteks sosio-budaya. Misalkan untuk membuat undang-undang kesehatan perilaku, kebijakan sekolah dan tempat kerja, serta membuat kebijakan tentang reformasi perawatan kesehatan. Manajemen berat badan. Kejadian kelebihan berat badan sering terjadi di dunia. Resiko berat badan terlebih ini dapat menimbulkan gejala kematian apabila ia tidak bisa memanage berat badannya sendiri. Salah satu pendekatan yang digunakan psikolog kesehatan dalam menangani orang-orang obesitas dikenal sebagai ABCDS. Menurut Blair dan kawan-kawan, tahun 1996 terdapat 5 penanganan. Yang pertama, A. Activity merupakan peningkatan aktivitas. B. Behavior merupakan perubahan perilaku. C. Kognitif merupakan perubahan kognitif. D. Diet merupakan perubahan diet. Dan S. Sosial merupakan dukungan sosial. Penyalahgunaan dan ketergantungan alkohol. Penyalahgunaan alkohol adalah sebuah pola penggunaan alkohol yang telah menjadi maladaptif dan mengakibatkan keluhan yang signifikan secara klinis. Lalu, ketergantungan alkohol. Menurut Asosiasi Psikiatri Amerika tahun 1994, ketergantungan alkohol mengacu pada keadaan toleransi psikofisiologis dan maladaptif. Lalu, terdapat 2 keadaan dalam ketergantungan alkohol. Yang pertama, toleransi. Toleransi di sini dalam ketergantungan adalah alkohol terjadi pada saat tubuh menginginkan obat atau narkoba supaya puas dengan jumlah semakin banyak.
Lalu yang kedua ada sakau. Sakau di sini terjadi ketika konsumen tidak menggunakan obat tersebut sehingga sang konsumen menghasilkan gejala-gejala negatif. Lalu yang terakhir ada penanganan. Penanganan di sini karena alkohol biasanya digunakan untuk mengurangi stres, terdapat 3 penanganan. Yang pertama, mengidentifikasi alternatif yang lebih sehat untuk mengurangi stres, misalnya olahraga atau telepon dengan teman. Lalu yang kedua ada mengembangkan strategi untuk menghindari ketergantungan. Lalu yang ketiga ada menggunakan pencegahan ABC. ABC itu A-nya antecedent, lalu B-nya behavior, dan C consequence. Komponen besar dari manajemen rasa sakit berbasis medis itu seperti obat-obatan, operasi, atau terapi fisik. Namun pada faktanya, depresi dan kecemasan dapat memperburuk pengalaman rasa sakit. Nah, teknik yang dapat diterapkan oleh psikolog kesehatan di dalam manajemen rasa sakit adalah biofeedback. Biofeedback itu apa? Biofeedback adalah suatu cara untuk mengkontrol tubuh melalui cara mengedukasi pasien tentang proses-proses tubuh yang biasanya tidak mereka sadari. Nah, caranya itu menggunakan sebuah mesin biofeedback mengonversi sebagian aspek fungsi fisiologis seperti detak jantung atau ketegangan menjadi sebuah nada atau garis grafik untuk didengarkan dan dilihat oleh klien. Kemudian pasien dipandu melalui latihan trial dan error. Setelah klien mempelajari semua hubungan sebab akibat antara perilaku dan respon, mereka dapat menggunakan secara sadar dan sengaja untuk mencapai tingkatan tertentu yang mereka inginkan. Nah, kekurangan dari latihan biofeedback ini adalah membutuhkan biaya yang cukup banyak dan waktu yang cukup panjang. Namun terdapat alternatif lain yang lebih ekonomis, yaitu latihan relaksasi. Latihan relaksasi adalah latihan yang mengajari klien secara sadar untuk mengubah tubuhnya menjadi keadaan ketegangan dan gairah yang lebih rendah. Dan latihan ini telah sukses mengurangi nyeri kronis. Cara lain untuk memanajemen rasa sakit bisa dengan cara menulis tentang kejadian yang menimbulkan keluhan seperti rasa sakit yang mendalam. Nah, itu juga sudah dibuktikan dari beberapa penelitian. Selanjutnya adalah kepatuhan terhadap aturan medis. Bentuk ketidakpatuhan terhadap aturan medis adalah seperti tidak meminum obat, melanggar larangan diet, tidak menghadiri pertemuan tindak lanjut yang sudah dijanjikan, melanggar segala larangan kegiatan. Lalu alasan klien tidak mau mematuhi aturan medis itu biasanya karena komunikasi petugas kesehatan yang buruk, jadi cara penyampaiannya yang salah. Lalu yang kedua adalah takut ketika mengetahui efek samping dari cara pengobatan yang diberikan, mau itu efek samping ringan sampai efek samping yang berat. Lalu, bagaimana sih cara meningkatkan kepatuhan klien terhadap aturan medis? Nah, petugas medis mungkin bisa bertindak sebagai penghubung antara klien dan petugas untuk mengkomunikasikan rencana penanganan yang diusulkan secara hati-hati dan lebih mudah dimengerti oleh pasien. Kemudian, bisa menyampaikan pesan dengan cara yang lebih hangat dan penuh perhatian sehingga pasien merasa lebih nyaman. Lalu mengedukasi pasien tentang penanganan yang sudah diusulkan. Jadi, segala bentuk penanganan yang sudah dijanjikan itu bisa diberi edukasi lebih agar si pasien bisa mengerti. Lalu dapat mengidentifikasi penghalang-penghalang kepatuhan pasien dan bekerja bersama untuk mengusulkan berbagai opsi berbatas waktu juga dapat membantu. Psikologi kesehatan dalam menghadapi prosedur medis. Psikologi kesehatan berperan untuk membantu para pasien medis untuk mengatasi stres dalam menghadapi sebuah prosedur medis, seperti kemoterapi, terapi fisik yang menyakitkan, dan terapi dengan efek samping. Kemudian, tugas utama psikolog kesehatan adalah mengedukasi klien dan menerangkan prosedur medis. Selain mengoptimalkan komunikasi, psikolog kesehatan juga menggunakan intervensi kognitif behavioral seperti latihan relaksasi dan belajar untuk memikirkan dengan cara yang berbeda tentang ketidaknyamanan situasinya. Selanjutnya, psikolog kesehatan menanggapi anak-anak yang dirawat di rumah sakit dengan tujuan untuk meminimalkan kecemasan pada pengasuh primernya atau orang tua. Teknik yang dilakukan termasuk menunjuk orang tua pengganti, seperti misalnya mahasiswa perawat, di jam-jam ketika orang tua yang sebenarnya dilarang berkunjung. Lalu, psikolog kesehatan juga dapat mengatur benda-benda yang membuat anak nyaman, seperti membawa selimut atau boneka beruang untuk dibawa dari rumah. Psikolog kesehatan juga dapat diminta menilai kesiapan pasien untuk menghadapi sebuah prosedur medis. Sebagai contoh, individu-individu yang dipertimbangkan untuk menjalani operasi usus buntu secara rutin akan menjalani sebuah evaluasi psikologis sebelum operasi dijadwalkan.
Prosedur medis yang melibatkan asesmen oleh psikolog kesehatan ialah donasi organ. Asosiasi medis ingin memastikan bahwa sepenuhnya pendonor memahami segala keseriusannya, termasuk memahami kemungkinan efek negatif donasi di pihak donor maupun penerima. Penting juga untuk memastikan bahwa pendonor membuat keputusannya sendiri tanpa ditekan oleh pihak lain. Tren baru dalam psikologi kesehatan. Klinik kesehatan berpusat pada pasien merupakan sebuah solusi untuk memberikan perawatan primer yang lebih berkualitas dan lebih efektif biaya. Kemudian, klinik ini menyediakan perawatan yang terpusat pada pasien, sangat mudah diakses dan terjangkau, komprehensif, dan terkoordinasi. Serta lebih bersifat holistik dengan artian bahwa mereka tidak melihat kesehatan mental sebagai sesuatu yang terpisah dari kesehatan fisik, serta mereka juga lebih terfokus pada pencegahan penyakit dibandingkan model perawatan kesehatan tradisional menurut Kaslau dan kawan-kawan 2007. Klinik kesehatan berpusat pasien memanfaatkan rekam kesehatan elektronik untuk komunikasi yang lebih tinggi di antara para petugas, serta meningkatkan partisipasi di dalam perawatan orang yang bersangkutan oleh pasien itu sendiri dan keluarga pasien. Karena model ini melihat kesehatan perilaku sebagai aspek kunci perawatan pasien, dan karena psikolog kesehatan klinis secara unik dididik untuk merancang, mengimplementasikan, dan menilai strategi-strategi yang menyangkut pencegahan dan berbagai penanggulangan kondisi kesehatan. Selanjutnya ada faktor budaya dalam psikologi kesehatan. Penting bagi psikolog kesehatan untuk sepenuhnya mengapresiasi dampak faktor-faktor budaya pada pengalaman terkait kesehatan dan terkait penyakit klien mereka. Di dalam faktor budaya dalam psikologi kesehatan ini memiliki beberapa poin penting. Yang pertama yaitu konteks historis kelompok etnik perikat orang-orang kulit putih dan orang-orang kulit hitam. Konteks historis peringkat-peringkat ini termasuk penindasan berabad-abad yang diderita oleh orang-orang Afrika Amerika dan Amerika asli di Amerika Serikat. Faktor-faktor historis ini jelas berkaitan dengan persepsi yang dimiliki oleh para anggota kelompok-kelompok budaya ini tentang rumah sakit dan dokter. Sebagai contohnya, para pasien Afrika Amerika tampak memperlihatkan ketidakpercayaan yang lebih besar terhadap sistem perawatan kesehatan dibandingkan dengan para pasien kulit putih. Selanjutnya, faktor-faktor budaya juga dapat memainkan peran yang kuat dalam menentukan cara orang-orang yang sakit secara medis memahami sumber masalah medisnya. Lalu adanya atribusi penyakit pada faktor-faktor di dalam dirinya sendiri. Atribusi ini cukup konsisten dengan perawatan medis barat arus utama yang menekankan biomedis penyakit. Namun di banyak budaya non-barat, umum bagi individu-individu untuk mengatribusi penyakit pada salah satu di antara ketiga kategori yang lain. Masing-masing menempatkan penyebab penyakit di luar individu. Terakhir, psikolog kesehatan yang kompeten secara kultural juga mengapresiasi bahwa dibandingkan klien-klien kulit putih, para kelompok minoritas etnik memiliki ekspektasi yang berbeda tentang tipe perawatan. Sebagai contohnya saja, di banyak kelompok minoritas etnik terbesar di Amerika Serikat, penyandaran diri pada penyembuhan sering terjadi menggunakan metode tradisional seperti kayak pijat, tusuk jari, tusuk jarum, dan lain-lain. Di samping itu, metode-metode ini sering tidak melibatkan jenis pertanyaan-pertanyaan dan tidak berbasis fakta yang menjadi ciri banyak interaksi dokter pasien di dalam budaya barat. Untuk mengatasi perbedaan ini, psikolog kesehatan dapat memainkan peran fasilitatif dengan mengedukasi petugas perawatan kesehatan maupun klien multibudaya tentang ekspektasi pihak yang lain, sehingga dapat meningkatkan efektivitas intervensinya gitu. Sekian dari kelompok kami, apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.